menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan
Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Mari kita bersyukur hari ini karena kita bisa bersama-sama beribadah. Kita boleh memperingati kembali pengorbanannya di atas kayu salib. Satu hal yang saya percaya bahwa kuasa darahnya sudah menebus lunas setiap dosa kita. Kuasa darahnya sudah menyembuhkan setiap kita dari segala sakit penyakit. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh memperingati pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Biarlah Tuhan, Engkau dapati setiap kami hari ini berkenan di hadapan-Mu. Terlebih layakkan kami Tuhan. Kami mau menghampiri Engkau lebih lagi Tuhan. Kalau mungkin Tuhan kondisi di dunia lagi gak baik, kondisi di luar sana mungkin sedang bergoncang Tuhan. Kondisi di luar sana Tuhan membuat jarak di antara kami Tuhan. Tapi kondisi saat ini Tuhan tidak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang beracara, Engkau Allah yang berdaulat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan
cintamu. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari angkat tanganmu bersama dan katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau Allah yang mengasihi setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya hadirat-Mu tetap menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami mau mendengar, merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Kau urapi dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan mendengar impartasi firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Jemaat GPI, Family Blessing, dimanapun saudara berada.
Saya sangat percaya jemaat Formal Blessing, jemaat yang dikasih diberkati Tuhan. Dalam situasi kondisi saat ini, saya percaya saudara semua tetap kuat, tetap antusias di dalam Tuhan. Karena kita percaya Allah kita, Yesus Kristus, Allah kita sanggup melindungi kita, sanggup menolong kita. Dialah sumber kekuatan, sumber penghiburan. Haleluya. Firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa, bergembiralah di dalam Tuhan. Oh haleluya. Dan saya percaya kalau kita terus bersukacita, bergembira dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Ini firman Tuhan sungguh sekarang diamini oleh banyak orang. Karena dengan hati yang gembira kita tetap semangat, imunitas tubuh kita akan tetap terjaga sehingga virus corona tidak akan bisa masuk ke dalam diri kita. Karena apa? Imunitas kita tetap kuat. Hati harus penuh sukacita karena kita percaya Tuhan Yesus sanggup melindungi kita dan memberkati kita. Berkat Tuhan tidak tergantung situasi kondisi apapun. Karena Tuhan yang berdaulat atas alam semesta. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, selama saya hidup usia sudah di atas 50, sudah sekian tahun mengikuti ibadah dan saya mengembalakan sekian tahun, baru kali ini ibadah Jumat Agung dan ibadah hari Minggu dan Paskah besok diadakan secara online, tidak lagi tatap muka. Dan saya tetap percaya semua tetap dalam kendali Tuhan, seizin Tuhan. Dan saya percaya saudara tetap sukacita, tetap semangat. Karena firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah saudara di dalam nama Yesus. Itulah kebenaran firman Tuhan. Maka mari kita tetap konsentrasi penuh di dalam ibadah saat ini. Kita merayakan Jumat Agung, hari kematian Yesus sebagai manusia. Saat kita memandang salib, maka kita mengimani Yesus mati di kayu salib menanggung semua dosa manusia. Yang mati Yesus sebagai manusia, bukan sebagai Allah, sebagai Tuhan. Yesus 100% Allah, 100% manusia. Dan banyak manusia yang tidak mau menerima hal ini, tidak mau memahami akan hal ini. Tapi kita percaya sesuai dengan firman Tuhan katakan. Di 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesus adalah Allah. Tapi juga Yesus adalah manusia. Di mana Allah menjelma sebagai manusia 33,5 tahun kurang lebih. Setelah itu dia mati. Karena dia lahir secara manusia, sebagai manusia lahir dan dia mati. Dan bangkit hari yang ketiga. Yang kita akan rayakan hari Minggu besok. 1 Yohanes pasal 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti Kristus. Orang yang tidak percaya, orang yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Firman Tuhan katakan anti Kristus. Mengapa firman Tuhan dalam hal ini begitu keras dan tegas? Sebab ini erat hubungannya dengan rencana Allah menebus manusia. Supaya manusia mengalami keselamatan.
Iblis ingin menggagalkan rencana Allah supaya manusia tetap binasa, tapi gagal. Bahkan saat kelahiran Yesus, iblis memakai Herodes untuk membunuh bayi-bayi usia 2 tahun ke bawah. Tapi gagal karena Yusuf dan Maria dengan pimpinan Roh Allah membawa bayi Yesus mengungsi ke Mesir. Hari ini kita memperingati kematian Yesus sebagai manusia. Ada darah Yesus yang mencucur keluar saat dia dianiaya, saat tangannya dipaku, kakinya dipaku. Tapi darah Yesus, darah yang mulia, darah yang penuh kuasa. Darah yang keluar dari tubuh yang tidak pernah berbuat dosa. Karena Yesus lahir dari benih ilahi, bukan dari hubungan suami istri. Dia tidak pernah berbuat dosa. Untuk menebus manusia harus keluar darah. Harus memakai darah. Darah Yesus satu-satunya yang layak menebus dosa manusia. Ada 6 kuasa darah Yesus. Yang pertama, darah yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Darah Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca sama-sama Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus berkuasa mengampuni dosa manusia. Bersyukurlah kita percaya Yesus. Karena kita percaya bahwa dosa kita sudah diampuni. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena dosa kita diampuni, maka kita dibebaskan dari hukuman. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Coba bisa dibayangkan kalau kita tiba-tiba mati dalam posisi kita tidak percaya Yesus, maka kita tahu apa yang terjadi roh jiwanya setelah kematian. Tidak ada pengampunan. Berarti ada di dalam penghukuman. Saya percaya saat ini ada orang di penjara, mungkin sedang menunggu hukuman mati atau sudah divonis seumur hidup. Dan mereka mengajukan pengampunan kepada Bapak Presiden. Mohon grasi, minta pengampunan. Seharusnya manusia bersukacita, ada kabar sukacita, menyambut dengan kegembiraan bahwa Yesus, darah Yesus menyediakan pengampunan dari dosa-dosa manusia supaya tidak mengalami penghukuman dan penghukuman yang bersifat kekal, api neraka. Haleluya. Berita sukacita. Darah Yesus berkuasa mengampuni dosa. Ada orang berkata, dosaku besar, aku tidak layak. Darah Yesus sanggup mengampuni sebesar apapun dosa saudara. Dosa masa lalu, dosa sekarang, bahkan dosa yang akan datang. Walaupun dosamu merah seperti gembisi,
akan menjadi putih seperti salju. Walaupun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini firman Tuhan. Dan kalau Tuhan mengampuni dosa saudara, Dia tidak akan mengingat-ingat kembali. Beda dengan manusia. Kadang ngomongnya aku ngampuni kamu, tapi masih ingat-ingat. Bahkan pada saat terjadi suatu masalah di kemudian hari, mengingat-ingat lagi akan kesalahan masa lalu. Yesus tidak pernah mengingat-ingat dosa kita. Yang kedua, kuasa darah Yesus. Darah Yesus membenarkan kita. Haleluya. Roma pasal 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Haleluya. Ya, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti. Katakan sama-sama, pasti. Ngomong sebelahmu, pasti. Ya. Pasti diselamatkan dari murka Allah. Kita dibenarkan. Walaupun kita belum sempurna, tapi status kita adalah orang benar karena darah Yesus. Roma pasal 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Haleluya. Siapa yang dimuliakannya? Orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Bersukacitalah. Haleluya. Yang ketiga, kuasa darah Yesus. Darah Yesus berkuasa untuk menguduskan kita. Haleluya. Kita orang-orang kudus. Saudara harus mantap, saudara harus yakin. Kita adalah orang kudus. Karena sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Ibrani pasal 13 ayat 12. Ayo kita akan baca sama-sama dengan suara yang keras. Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Kita dikuduskan karena kita umat Tuhan. Rasul Paulus meneguhkan melalui suratnya kepada jemaat-jemaat. Baik jemaat di Efesus, jemaat di Filipi, jemaat di Korintus. Dia mengawali suratnya dan memberikan salam pembukaan. Mari kita buka Efesus pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Orang-orang kudus. Filipi pasal 1 ayat 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Ayat ini juga untuk kita. Kepada orang-orang kudus di Surabaya, di GPI Formal Blessing, yang percaya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kudus memiliki pengertian dipisahkan bagi Allah. Kita dipisahkan dari dunia untuk Allah. Hidup untuk Allah. Itulah sebabnya karena kita sudah dikuduskan, kita dilayakan untuk melayani
raja di atas segala raja. Mungkin sebagai WL, mungkin sebagai pemain musik, mungkin sebagai aser diaken, mungkin sebagai pengurus komsel, atau apapun yang kau lakukan untuk Tuhan dengan ketulusan, dengan motivasi ingin menyenangkan hati Tuhan. Engkau mendoakan orang, engkau memberikan kekuatan kepada tetanggamu, itu juga wujud melayani. Yang penting dengan motivasi yang benar. Kita dikuduskan, kita dilayakkan, dan kita adalah warga kerajaan Allah. Filipi pasal 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang mengubah tubuh kita yang hina sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saya tekankan lagi, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Haleluya. 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 Sekarang kita di muka bumi masih hidup di dunia ini. Memang secara warga negara di muka bumi, kita adalah warga negara Indonesia. Tapi secara rohani, saudara, kita semua warga kerajaan surga. Rumah kita di sana, oh luar biasa indahnya. Rumah kita di muka bumi tidak ada apa-apanya. Ya. Bersukacitalah, ini suatu pengharapan yang pasti. Yang keempat, darah Yesus punya kuasa menebus kita. Efesus pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara kalau mendengar kata tebusan, saudara ingat apa? Pegadaian. Yang memecahkan masalah tambah masalah. Ya. Ditebus dari apa? Di dalam pengertian Alkitab ini. Ditebus dari perbudakan dosa. Dibeli lagi. Sebelum percaya Yesus digadaikan. Masuk dalam rumah pegadaian. Yang pemilik rumah pegadaian itu adalah iblis. Yesus datang dengan kuasa darahnya menebus manusia dari belenggu perbudakan dosa. Maka kita dibebaskan. Kita dibebaskan. Sama kalau benda, barang digadaikan di rumah pegadaian untuk bisa dimiliki lagi, maka ditebus kembali, dibeli lagi. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus. 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Katakan samping kanan kiri. Kita telah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Kita bukan milik kita sendiri, tapi kita milik Tuhan. Amin. Karena sudah ditebus, jadi kita milik Tuhan, bukan milik diri sendiri. Tidak hidup sakarepe dewe, tidak hidup seenaknya sendiri. Hidup hanya memenuhi hawa nafsu sendiri. Tidak, kalau kita sudah ditebus, kita menjadi milik Tuhan, maka hidup kita harus memuliakan Tuhan. Hidup yang sukses, hidup di dalam kehendak Tuhan. Seperti Yesus, aku datang, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Biarlah kita juga demikian. Hidupku ini untuk Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupanku. Berikutnya, yang kelima, kuasa darah Yesus yang kelima. Darah Yesus mendamaikan kita. Haleluya. Roma pasal 3 ayat 25. Mari kita akan baca sama-sama.
Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Pada awalnya kita yang berdosa, karena dosa kita ada seteru Allah. Tapi setelah kita percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita diperdamaikan. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Sehingga kita boleh menyebut diri Allah kita sebagai Bapa. Allah yang berdaulat atas alam semesta sebagai Bapa, dan kita adalah anaknya. Hubungan yang sangat dekat. Karena apa? Darah Yesus. 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Haleluya, berita ini untuk saudara, berita sukacita untuk saudara yang belum percaya Yesus, yang mungkin mendengar akan firman Tuhan pada saat ini. Atau saudara yang mengaku sebagai orang Kristen, tapi hidupmu masih seenaknya sendiri. Engkau sudah tidak lagi mungkin semangat di dalam hal ibadah. Engkau sebagai orang Kristen, engkau kurang semangat kalau untuk ibadah. Banyak bolosnya. Atau menjadi orang Kristen kapal selam, muncul pada saat Natal, setelah itu tenggelam lagi. Ya, engkau masih hidup di dalam dosa. Maka saya sebagai hamba Tuhan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah, supaya hubunganmu pulih dengan Allah. Allah yang sanggup untuk melemparkan manusia ke neraka. Jangan main-main. Yesus mau semua manusia boleh diselamatkan. Untuk itu dia rela mati kau salib, menanggung semua dosa manusia. Tinggal respon manusia saja. Berikutnya yang terakhir. Darah Yesus berkuasa mengalahkan iblis. Musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita adalah roh yang di udara. Penguasa-penguasa yang di udara. Setan-setan. Tapi dengar, kuasa darah Yesus telah mengalahkan mereka. Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan kepada pendakwa-pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dan mereka mengalahkan dia ini siapa? Iblis. Oleh apa? Oleh darah anak domba. Darah Yesus berkuasa mengalahkan iblis. Kita yang sudah diselamatkan, kita yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, kita dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Roh yang ada dalam diri kita lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Engkau punya kuasa mengalahkan iblis. Dia adalah pendakwa. Dia adalah pendakwa. Dia yang terus akan mengingatkan dosa-dosa kita. Engkau tidak layak, engkau tidak layak, engkau tidak layak. Dosamu besar. Itu iblis. Ingat, Tuhan mengampuni dosa kita dan tidak mengingat-ingat dosa kita. Roh Kudus, Roh penghibur, Roh Kudus, Roh penolong yang menolong kita hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus mengasihi saudara, biarlah hidupmu terus memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus, tapi sebelumnya kita akan menaikkan pujian, kasih Allah sungguh telah terbukti. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan untuk perjamuan kudus. Mari kita nyanyikan satu lagu.
Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan masuk perjamuan kudus untuk mengingat akan kasih Tuhan yang luar biasa. Sebelumnya kita akan baca 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti kita. Roti ini roti biasa, dia melambangkan tubuh Kristus. Mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus. Tubuhnya tercabik-cabik, dicambuk, dipukul, darah mencucur. Semuanya Dia rela lakukan, menderita untuk saya dan saudara. Hormati pengorbanan Yesus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Anggur ini anggur biasa yang melambangkan akan darah Yesus. Darah yang penuh kuasa, darah yang mulia. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan
Yesus. Terima kasih. Mari kita mengucap syukur. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Untuk belas kasihan-Mu kepadaku. Engkau yang telah menyelamatkanku. Oleh karena anugerah-Mu. Engkau yang telah menguduskanku. Engkau yang menyucikanku. Engkau yang telah menebus aku. Terima kasih Tuhan. Aku adalah milik-Mu Tuhan. Aku mau hidupku menyenangkan-Mu. Terima kasih. Terpujilah Engkau. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji Engkau. Biarlah semua makhluk menyembah Engkau. Yesus Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan berdoa. Bersepakat. Dengan iman. Dengan yakin kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sungguh kami ucap syukur karena anugerah Tuhan. Engkau telah mengasihi kami. Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal Yesus untuk turun ke dunia. Lahir sebagai seorang manusia dan mati di kayu salib, semuanya untuk kebaikan kami, untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah memilih kami dan kami mau hidup kami memuliakan Engkau. Kami mau hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Engkaulah kekuatan bagi kami di tengah goncangan karena virus corona ini yang dialami oleh bangsa kami, bahkan dunia. Kami tetap percaya Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah perlindungan kami. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam tangan Tuhan kami aman. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Semua persoalan kami bawa kepada Tuhan. Engkaulah penolong kami. Penolong dalam kesesakan. Sungguh sangat terbukti. Kami kuat di dalam Tuhan. Kami adalah umat lebih daripada pemenang. Roh Kudus Engkau yang menolong kami, memampukan kami. Berkati bangsa negara kami ini. Berkati bangsa kami Tuhan. Ampuni dosa bangsa kami. Selamatkanlah Indonesia. Lawatan-Mu boleh terjadi untuk bangsa ini. Hujan pertobatan dan keselamatan boleh melanda Indonesia. Sampai pada akhirnya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Berkati pemerintahan kami. Berkati Bapak Presiden kami Bapak Jokowi. Bersama pembantu-bantunya, Wakil Presiden, para menteri. Pejabat di pusat, di daerah, para gubernur, wali kota, bupati. Bahkan sampai tingkat RW, kelurahan Tuhan, RT Tuhan. Dan juga secara khusus kami berdoa untuk Ibu Risma wali kota kami. Dan juga untuk Bu Kofifa gubernur kami. Tuhan tolong mereka semuanya. Berikan mereka hikmat, kemampuan. Untuk bisa menyelesaikan masalah bangsa ini dengan baik. Tuhan melindungi mereka. Terus memberikan kesehatan. Hikmat Tuhan Kau berikan pada mereka. Engkau yang sudah menetapkan mereka, memilih mereka. Maka biarlah Tuhan yang menolong mereka. Berhasil dalam tugas tanggung jawab mereka. Berkati juga keluarga mereka, rumah tangga mereka, dan kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga tolong untuk para tim medis yang ada di garda depan penanggulan virus corona ini. Tuhan berikan kesehatan, berikan perlindungan, kekuatan. Bila mereka bisa menjalankan tugas mereka untuk merawat para pasien virus corona ini dengan baik. Dan Tuhan berikan keberhasilan. Perlindungan untuk mereka. Bila tidak ada satupun tim medis yang kena virus corona karena pertolongan Tuhan. Berkati juga keluarga mereka, perlindungan untuk mereka semua. Terima kasih, hamba percaya, jemaat Family Blessing, semuanya di dalam perlindungan Tuhan. Diberkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu, dengan iman terimalah berkat Tuhan. Jika engkau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan hanya berharap sama Tuhan, maka diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah keluargamu. Ada sukacita, ada damai sejahtera dalam kehidupan keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kehidupanmu hari lepas hari, saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang percaya dikasih dan diberkati Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara.
Shalom jemaat Family Blessing dimanapun saudara berada. Terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan kami melalui ibadah online pada hari ini. Kami berharap saudara sekalian diberkati pada ibadah pada hari ini. Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan, yaitu kegiatan ibadah tengah minggu dan ibadah raya minggu di gereja Family Blessing saat ini masih ditiadakan. Kami menyediakan ibadah online hanya untuk ibadah raya minggu. Ibadah online Minggu Paskah 12 April 2020 akan kembali tayang di YouTube pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Gereja GBI Family Blessing telah membagikan 100 nasi bungkus gratis untuk tukang becak, supir angkot, dan ojek online sebanyak 2 kali dalam seminggu. Terima kasih untuk setiap jemaat yang sudah ikut menabur dalam pelayanan ini. Biarlah nama Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Jemaat dapat menabur persembahan kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, buah sulung, diakonia, misi sosial maupun misi pedesaan melalui transfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda atau dapat dikirim ke gereja pada hari Selasa sampai Sabtu di jam operasional gereja mulai dari jam 10 pagi hingga jam 4 sore. Demikian informasi pada hari ini. Tetap semangat, tetap kuat, tetap bersukacita, dan terus berdoa di tengah kondisi dunia yang sedang digoncang ini. Sampai jumpa dalam ibadah online minggu besok. Tuhan Yesus memberkati.